si keluarganya Diki ini, doi ini memang kental dengan hal-hal begituan. Yang pertama, dia ada isian itu kayak turun-temurun. Ada diwariskan gitu? Ada diwariskan dari kakeknya, pamannya, bokapnya, dia. Dan itu tuh bakal dirasain sama keluarganya tuh di umur sekitar 20 tahun ke atas. Beneran, adiknya itu ada 3, adiknya saat nginjek 20 tahun, itu semua merasakan semua. Kalau ada hal yang aneh gitu ya. Adiknya yang nomor 1, itu bisa ngebaca orang. Ngebaca gimana maksudnya? Ngebaca itu kayak, orang ini kotor. Orang ini niatnya nggak bagus ke sini. Ada yang diusir. Bahkan kawan bokapnya pun waktu itu main ke rumah itu diusir. Dan bahkan si Diki pun ke rumah, dia pasti ngusir kalau Diki ini ada niatan atau buruk, atau di luar itu dia ya apa ya, mabok gitu kan, minum atau apa, dia tahu dia usir. Adiknya yang satunya yang nomor 2 itu rentan banget sama kesurupan. Adiknya itu Diki yang ngomong, belakang ada orang, bukan orang kita, bukan. Sosok apa ya? Dia orang bilang, ya itu si tante itu. Tantenya nggak satu, masalahnya tantenya nggak satu, dan ada pamannya nggak satu. Si lontong ini, lontongnya banyak. Rumah yang nunggu rumah itu bentrok sama yang isinya sama isinya punya Diki. Bentrok keras. Gak terima yang di rumah itu, gak terima kalau mereka itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gue Mahfud. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya ketika ia mendampingi sahabatnya untuk mengadakan pesta pernikahan di salah satu kota di Jawa Barat. Penasaran dengan cerita lengkapnya seperti apa? Langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Jadi gimana bang ceritanya bang, ketika lu nganterin teman lu itu pernikahan gitu, ngadain pernikahan itu? Sebenarnya pengalaman yang paling horor di hidup gue itu adalah ketika tanggal 20. 20 apa itu? 20. Karena gajian tanggal 25. Tuh. Jadi sebenarnya paling horor itu ya. Ya. Kalau dibilang horor di dalam masalah apa goib ya, masalah mistis, sebenarnya hampir rata-rata kita juga ngalamin, tapi kadang nggak disadarin. Dan juga ada orang yang sadar tapi nggak mau juga menyadari itu, karena mereka menutupi ketakutan mereka dengan logika. Nah itu yang gue alamin. Kalau lu termasuk tipe yang gimana sih? Gue tipenya orang parnoan. Aslinya, cuman gue menutupi itu dengan akal sehat aja, secara realita aja. Maksudnya gue mempercayai, tapi gue nggak mau terhanyut dengan hal-hal goib gitu. Jadi maksudnya nggak ngebayang-bayangin terus atau ketakutan gitu. Biar guanya parno gue hilang, karena basic gue parno gitu. Tapi artinya memang lu tetap mempercayai itu gitu. Gue percaya. Dunia lain itu gue percaya. Cuman kalau kayak bener-bener yang adalah kayak kawan-kawan kita yang bener-bener wah ada jimat pegangan atau ini gue ada yang ngisi gitu kan, itu gue nggak. Anti lo ya? Itu anti gue nggak. Gue waras-waras aja. Bukan maksudnya dibilang itu nggak waras, cuman kalau gue nggak mau mempercayai itu gitu. Sejauh ini
Lu nyikapinya gimana tuh Bang? Kalau ada hal-hal begitu gitu yang lu alamin gitu kan? Kalau gue menyikapinya, pasti gue kepikiran sih. Gue kepikiran yang misalkan ada hal yang kejadian di tempat di sekitar gue, itu pasti gue kepikiran. Cuman kalau gue nggak melupakan itu, gue pasti takutnya berhari-hari, bisa seminggu itu gue kalau ke WC lari, matiin lampu itu langsung ngebut gue langsung. Iya beneran. Ya karena apa ya, basic parno itu tadi. Jadi kalau gue terus aja ngebayangin baper gitu kalau bahasanya, wah kacau nih. Sampai ke bawah mimpi juga nggak? Ke bawah mimpi iya, ke bawah mimpi. Kalau hal nyata ke bawah mimpi masalah itu enggak. Tapi kalau di dalam mimpi ada scene-scene-nya, episode-episode yang nggak pernah gue temuin. Nah itu sering gitu. Salah satunya gimana tuh? Kalau salah satunya ya kayak kalau kita ketindihan, ketimpahan. Cuman kalau secara ilmiah ya, secara kedokteran itu kayak saraf kita kejang atau berhentinya peredaran darah kita, makanya kita kayak ketindihan, tiduran. Cuman kalau kita balik lagi ke kacamata mistik, ya kita ada apa kayak yang jin atau yang ini ngedudukin kita, atau ini kan mantau kita tidur. Jadi tergantung di mana nyikapinnya aja ya. Tergantung nyikapinnya. Cuman gua sampai sekarang percaya itu 50-50. Percaya hal goib itu 50. Kalau gua menyikapinya secara ilmiah atau kedokteran 50 juga. Tapi artinya memang goib itu ada aja ya. Goib itu ada, ya itu memang bener-bener depan mata gua kalau goib itu bener-bener. Dan itu kejadian yang nggak bisa gua lupain sih. Gimana tuh Bang awalnya kejadian? Nih contohnya yang kayak kemarin, yang paling fatal lah, maksudnya yang paling rame heboh di beberapa episode di diri gua itu, ya waktu nikahan nikahan sahabat gitu kan. Ini gue ceritain dari pertama ya. Nah, pertama gue mandi bangun tidur gitu kan. Jadi gue tuh dulu tuh disuruh sama dia berangkat duluan ceritanya ke Parung, Bogor. Karena dia itu dapat calon istrinya itu orang Bogor, Parung. Oke lah. Jadi waktu itu gue masih bujang. Jadi gue tuh janjian sama cewek gue, karena dia dari Semarang kan. Oke. Ketemuan, langsung kami orang itu ke rumahnya si calon istrinya ini, ngebantuin. Karena keluarga dari, ini gue sebut aja namanya nggak apa-apa nih ya. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi si lakinya ini namanya Diki. Nah si Diki ini keluarganya belum berangkat dari Lampung. Gua disuruh duluan karena waktu itu gua nggak ada kerjaan. Jadi jam-jam gua itu 25 jam itu bebas kemana-mana itu. Jalanlah gua ke sana ke tempat kediaman calon istrinya. Jadi di depan rumah dia itu ada villa. Villanya itu, ceritanya tuh villanya itu dari mana? Bukan dari sih, ditinggalin sama pemiliknya itu buat disewain ke umum. Kebetulan dari dokter, kebetulan dokter yang punya gitu. Villanya bagus, villanya itu ya selayaknya villa lah, keren gitu kan. Ininya tampilannya mewah. Belakangnya itu luas, tapi di belakang itu banyak soang. Peliharaan angsa-angsa gitu kan. Pohon pisang juga banyak. Waduh, kata gue ngeliat juga udah ada pohon pisang, pohon-pohon udah tinggi, ilalang udah tebel gitu kan. Tapi terurus nggak sih Bang? Itu terurus, sebenarnya terurus. Ada penjaganya. Penjaganya itu ya kalau di film-film ya bapak tua, dan itu juga bapak tua di situ dia. Pakai kupluk, pakai sarung gitu nggak? Enggak, dia sewajarnya. Enggak bener-bener harus penjaga villa pakai kupluk, sarung enggak. Center itu. Enggak, sendalnya Neckerman, bagus kok, bener. Datanglah gua ke sana ngeberesin. Jadi gue tuh nggak tahu apa-apa kalau villa itu ada gitu kan, ada. Pokoknya lu nggak mikirin apa-apa. Nggak mikirin, gue tuh pikirnya positif dan pengen hore-hore aja di situ. Karena besok acaranya malam ini rame-rame nih keluarga, makan-makan, ada yang main kartu. Gue nungguin main kartu sama makan kue bolu kalau biasa kok begadang aja. Itu gue tungguin. Cuman gue tidur siang lah.
Pas nyampe itu gue tidur siang, bangun itu sore, udah rame, udah ada keluarga yang datang, satu di rumah itu udah rame. Gue baru bantu beres. Nah, habis maghrib, nah ceritanya itu si keluarganya Diki ini, doi ini memang kental dengan hal-hal begituan. Yang pertama, dia ada isian itu kayak turun-temurun. Ada diwariskan gitu? Ada diwariskan dari kakeknya, pamannya, bokapnya, dia. Dan itu tuh bakal dirasain sama keluarganya tuh di umur sekitar 20 tahun ke atas. Beneran, adiknya itu ada 3, adiknya saat nginjek 20 tahun itu semua merasakan semua. Kalau ada hal yang aneh gitu ya. Adiknya yang nomor 1 itu bisa ngebaca orang. Ngebaca gimana maksudnya? Ngebaca itu kayak orang ini kotor, orang ini niatnya nggak bagus ke sini. Ada yang diusir. Bahkan kawan bokapnya pun waktu itu main ke rumah itu diusir. Dan bahkan si Diki pun ke rumah, dia pasti ngusir kalau Diki ini ada niatan atau buruk, atau di luar itu dia ya apa ya, mabok gitu kan, minum atau apa, dia tahu, dia usir. Bang Diki, jangan ke rumah, pergi bang, katanya kan. Paham nih si abangnya, si Diki nih kawan kita ini, paham, keluar dia. Nah, adiknya yang satunya, yang nomor 2 itu rentan banget sama kesurupan. Suatu hari itu gua teleponan sama gua ngobrol sama temen gua, teleponan di kamarnya Diki di waktu di rumah dia yang di sini di Lampung ini, di lantai 2 itu sebelahan, dindingannya dinding triplek. Suara orang sebelah itu kedengeran karena AC-nya bagi 2 triplek itu, nah gitu kan jadi gambarannya. Gue teleponan lah, udah selesai teleponan, yaudah gue main laptop segala macem. Kita orang waktu itu abis ngejob, ada job foto segala macem, lagi ngedit. Asik nih kok sebelah ini adiknya Diki ini seru banget, berjam-jam gitu kan. Dia ngobrol itu kalau ngobrol kayak orang yang teleponan gitu. Diki datanglah ke kamar gua. Udah jadi Matt, udah selesai kata dia fotoan. Dikit lagi gitu kan. Dia ambil gini tuh ngeliat tembok itu. Enggak udah. Gua kira disuruh berhenti lah kawan adiknya ini teleponan gitu kan. Keluar dia gedor pintu sebelahnya itu kan. Nggak usah diladenin. Udah nggak usah diladenin. Kok dimarahin, gue bilang orang teleponan dimarahin. Hening. Gue kira kayak orang telepon, udah dulu ya gue dimarahin, atau udah dulu ya orang rumah gue rese. Nah gitu gue, itu langsung berhenti gitu aja. Gue nggak nyadarin, dan besoknya gue diceritain kalau dia tuh ngobrol sendiri. Gue langsung shock. Gue nanya, itu ngobrol sama siapa? Ada yang suka sama dia. Katanya? Kata si siapa? Diki. Siapa? Katanya bukan anak kecil lah, dibilang mungkin umur-umuran sekitar 14-15 tahun. Orang sosok ini kecelakaan, mukanya hancur segala macem, tapi suka sama adiknya. Adik ini perempuan apa? Adiknya perempuan, adiknya Diki nih. Jadi setiap malam itu kadang kayak ngobrol atau kayak mungkin kayak lagi asik nih. Kalau gue ya kalau lagi asik-asik disamperin kawan gitu. Udah ngobrol. Nah mungkin dia kayak gitu, lagi bengong disamperin ngobrol asik gitu. Tapi si adiknya juga emang merasakan asik juga ya? Asik juga. Dia sadar kalau itu nggak normal. Sadar. Gitu. Dia tahu. Tapi dia itu ya ngobrol aja sekalian gitu. Cuman sekeluarga ini tahu begituan, tapi jangan terlalu gitu loh, dibatasin. Ya. Gue juga heran kenapa nggak dihalangin atau kenapa nggak ditutup loh gitu pintu batin, mata batin gitu ya, atau yang ya bikin gitu tuh kenapa nggak ditutup gitu.
rupanya sudah banyak yang nyoba, maksudnya sudah banyak tempat yang diorang coba untuk nutup hal-hal begituan. Cuman rupanya kayaknya nggak bisa. Karena yang gue pikir sih mungkin ini kayak dari warisan atau ya turun-temurun gitu. Kuncinya memang karena mereka ini orang asli Padang Jambi, mungkin di orang ini harus ke Jambi dulu. Keluarga dia yang di sana mungkin harus bisa nutup gitu kan. Oh, harus balik lagi ke sana Harus gitu. ke sana mungkin ya. gitu. Bisa nutupnya. Dan si siapa si Diki ini ada kalung yang dikasih dari suku anak dalam, tulang apa ya, tulang hewan sih, masih dipakai sampai sekarang si tulang itu dikalungin dia tuh. Kegunaannya menurut dia? Katanya ya itu hoki gitu kan, Katanya, hoki ya. dia untuk rezeki segala macam, ya wis sih manusia masing-masing. Iya. Enak kopi. Ayo bang, kopi dulu bang. Cerita yang tadi itu artinya masih di Lampung itu ya? Di Lampung itu gue ceritain backgroundnya si keluarganya kawan ini. Ini sebenarnya aib sih, cuman AdSense sih. Tapi oke nggak diceritain? Oke aja dia mah. Gue mah 11-12 sama dia. Jadi pas waktu di Parung itu memang selepas maghrib itu kok nggak enak gitu ya, kok bawahnya duduk di sini tempat rame-rame itu nggak nyaman. Gue ke dalam ruang tamu juga keluarganya mungkin ada bokap sama nyokap dia, ya nggak nyaman juga gitu kan. Karena gue mau ngerokok lah, mau main handphone lah segala macem. Gue keluar ke bawah itu kebetulan itu weekend rame banget nih jalanan itu. Jalanan. Cuman kok tiba-tibanya sepinya itu jam-jam 9 itu udah nggak ada orang lagi di jalanan itu. Mungkin ada tempat tikumnya anak-anak nongkrong kali di sana. Jadi daerah sekitaran Parung itu udah sepi di perkampungan itu kan. Jadi pas waktu maghrib itu gue duduklah di ayunan. Ada ayunan. Ayunan itu single seater. Sendiri nih? Sendiri nih. Jadi gue mainin. Ada ponakannya yang nginep di situ juga. Kebetulan bapaknya ini sepupunya Diki ini, ponakan itu orang pintar juga, nyumbuhin. Pokoknya sekeluarga ini orang bisa lah ya. Gue bingung menyebutnya, entah keluarga Samanking atau apa, gue bingung ya. Cuman kelebihan di orang ini kayaknya kalau gue mikirnya cuan nih. Cuman kan nggak, ngeri juga, pertanggung jawabannya ngeri juga kan. Kata ponakannya nyamperin gue, Om, jangan duduk di situ Om, kata dia kan. Banyak permen. Hah? Mana kata gue permen? Jangan di situ Om, sini aja kata dia. Iya, nanti Om ke situ. Abis nyanyi satu lagu dia ngomong baru. Tahu nggak kata dia? Apa yang dilihat si adek kata dia? Apa bang kata? Tuh pocong banyak banget kata. Anjir. Gue liatlah ke ayunan itu. Ya ini posisi taman nih, ayunan di situ. Gue liatlah ayunan. Ya gue kan amatir, jadi lensa mata gue yang lensa ngeliat rumput, pohon, taman, jalan gitu kan. Cuman kata dia ngomong itu banyak perempuan, banyak pocong kata dia gitu kan. Ini nggak nakut-nakutin Mat kata dia kan. Oh ya udah, pikir gue sekelebat aja atau mau nakut-nakutin aja biar gue duduk sini. Gue masih mikirnya gitu aja udah. Tapi Mat, yang lu rasain itu apa merinding apa belum, biasa aja? Nggak saat yang katanya itu ada jangan di situ Om. Iya belum. Nggak ada yang gue feeling. Cuman kok kayak memang gelisah gue dari sore. Gelisah gue sore. Cuman kayak orang yang indikasi mau merinding atau indikasi yang enggak gitu. Cuman biasa aja. Terus jam 8 itu soang rame bunyi di belakang. Pikir gue soang ini digangguin tikus atau digangguin musang atau digangguin apa. Gue baru tahu kalau soang ini rame di belakang banyak banget. Memang banyak soang ini. Banyak. Angsanya ini memang banyak. Tapi kok dari seharian gue sampai sore itu nggak ada bunyi-bunyi mereka ini. Gue cuma diceritain, tapi gue nggak sempat ngecek ke belakang. Cuma gue diceritain ada soang, ada angsa gitu. Malam itu memang soang. Kata gue ribut amat ini, apa lapar, apa ini kan. Masih jam 8 ya?
Jam 8. Nah, rupanya kayaknya sih ada yang nongol katanya. Kata gua ngedengar dari simak dari mereka ngobrol gitu, cerita itu ada yang nongol di belakang. Jadi adiknya yang ponakan ini disuruh masuk. Gue udah feeling gak enak nih. Wah, kata gue ngeliat juga ya keluarganya juga udah di dalam semua gitu kan. Udah gue ikutlah ke dalam. Pas gue ke dalam itu bener-bener itu yang gue lihat kebut banget di jendela luar di belakang, arah belakang itu. Apa yang lo lihat? Mungkin kalau lu ke sirkuit Mandalika lu ngeliat motor GP itu nggak kelihatan ya kayak gitu gue lihat. Wang kata dia gitu kan. Nah itu gue lihat cepet bener jendela. Sawang nih kata gue kan, atau orang nih atau kain nih gitu. Cuman kainnya bawa atas hitam, bawah putih. Di hati gue tuh gue ngomong, ya yang tadi yang gue bilang, tapi yang satunya lagi hati kecil gue ngomong, wah itu doi itu. Yang nganin sawang itu tuh, yang bikin sawang berisik tuh gitu. Beneran. Apa yang lo lihat? Ya adiknya itu Diki yang ngomong, belakang ada orang, bukan orang kita, bukan. Sosok apa yang dia? Dia orang bilang, ya itu si tante itu. Tantenya nggak satu. Oh, masalahnya tantenya nggak satu. Dan ada pamannya nggak satu. Si lontong ini. Lontongnya banyak. Lu lihat? Gue nggak ngeliat, tapi yang bikin gue parno itu ngelihat ekspresi si adiknya Diki ini yang itu, yang bisa ngelihat itu. Ekspresinya gimana yang buat lu takut? Udah gini deh, kalau cewek gitu kan, dia udah kayak yang ngejaga dia tuh kayak yang udah digangguin gitu loh, ditoel-toel gitu sama yang nunggu rumah itu. Yang nunggu rumah itu bentrok sama yang isinya punya sama isinya punya Diki. Oh, bentrok keras. Gak terima yang di rumah itu, gak terima kalau mereka itu di situ. Nggak welcome ya? Gak welcome sama yang di punggungnya mereka ini. Karena yang gue bilang tadi, keluarga diorang isi semua. Bokapnya ngisi, adiknya yang nomor 3 pun si Agung namanya itu ngisi. Apalagi itu ditemenin sama si itu. Sama yang gue bilang ceritain dia ngobrol di kamar itu ditemenin ngikut. Si anak yang mukanya hancur. Si bujang SMP itu. Ya umur SMP lah segitu ya. Itu. Jadi bentrok gitu. Akhirnya gue pengen pulang. Gue nggak mau di dunia ini, gue nggak mau, kata gue nggak kepengen di antara mereka ini gitu. Aduh, kata artinya lu bengong aja sendiri gitu ya, cuman ngelihat ekspresi mereka yang seolah-olah kayak ketakutan atau apa, cuman lu nya nggak bisa lihat. Iya, ada sepupu-sepupunya rame juga di situ, udah masih ngajak bercanda, masih ya ngobrol basa-basi, hawa. Nah di situ ada cewek gue juga masih ya minap di situ. Dia tuh bengong itu bingung, ini apa gue harus ngapain juga gitu ngelihat mereka yang ya udah agak ngeluarin firasat nggak enak gitu, feeling nggak enak. Kenapa lu tadi ngomongnya tante atau lontong? Sopan aja sih ngomongnya, biar sopan gitu. Mungkin dia kan sempat jadi tante. Tapi kan si tante itu ya, paman. Setahu gue kan ada yang beberapa narasumber gue ya, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Dan menurut mereka itu yang warna apa? Putih. Putih semua. Cuman katanya yang merah jahat gitu ya. Katanya sih gitu. Cuma nggak tahu, kayaknya lagi seragamnya putih hari Senin apa merah itu kali ya. Itu karena weekend dia pakai putih. Jadi sampai mana itu gua? Sepupu-sepupunya itu masih ngajak bercanda. Masih ngajak inilah itulah.
Di opening dong. Pada saat itu, openingnya itu dari si itu udah keliengan. Seingat gue ya, dia tuh keliengan. Keliengan duduk gitu. Duduk itu kayak orang yang sesak napas begini tuh kan. Nangis. Nangis, doi ini nangis. Jadi yang tahu itu udah nggak heran gitu kan. Nah, jadi sepupunya Diki ini yang tadi punya anak ponakan yang ngomongin gua ada permen itu, dia langsung nyamperin, deketin. Kenapa dielus-elus itu? Ya kayak ada obrolan yang udah paham gitulah di orang. Oh, bacain lah sama sepupunya itu. Ya dari auzubillahiminasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, doa-doa gitu kan. Kenceng kawan, makin kenceng. Makin kenceng dia. Nah, pas makin kenceng itu, lagi ngambil air atau apa, berdiri dianya, mejem. Ini berdiri, mejem, kayak kesirep. Tiba-tiba joget. Ini orang tahu banget gue backgroundnya orang Padang asli, orang Jambi asli, cuman bisa joget sinden Jawa gitu. Dengan luwes. Luwes banget, badannya gendut, gede, cuman luwes. Dia mejem, gue praktekin, gue mejem gini, set. Gue langsung, wah ini bercanda nih kata gue. Wah ini nggak beneran nih. Apa ini prank nih apa? Oh, ada apa nih? Kamera pikir gue kan. Yang lain udah, aduh, yang bapaknya, bokapnya juga udah duduk itu udah mejem. Oh, batuk gitu kan. Oh, kesamber bokapnya. Kena juga. Tapi bokapnya nahan. Bokapnya itu gitu. Jadi bagi-bagi nih tugas. Ada yang nahan ada yang nahan si bokapnya. Gua cuman bisa baca ayat di situ. Bingung gua mau ngebantunya kayak mana. Gua nggak ada basic, gua nggak ada pelajaran tentang ngeredamin orang kesurupan. Jadi gue cuma bisa baca apa yang bisa gue apal. Gue baca lah. Cewek gue kesuruh ngomong kan, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca ini, baca itu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Gue mau ngakak ngeliat cewek gue tuh. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Itu dalam kondisi panik juga itu si cewek lo. Panik juga. Panik dia tuh malah kayak orang nggak tahu tempat, kesasar gitu. Bengong aja. Jadi orang panik itu. Aduh, kata gue, ya pikiran gue nyabang gitu kan, antara gue mikirin dia, gue mikirin si pengantin ini, gue mikirin keluarga ini, apalagi yang lagi joget, lagi asik kan, itu diredam, dipegang sama tantenya, kena juga tantenya yang lain satu lagi, adiknya nyokapnya, kena juga di situ. Itu berlangsung berapa lama itu? Hampir ada sekitar 4 jaman. Oh shit. 4 jaman itu yang mungkin peserta yang survive itu gua, cewek gua itu si Diki, bininya, sama sepupunya Diki namanya si Bowo. Nah yang selamat berlima mungkin. Satu lagi temen gua Yogi, berenam. Itu mungkin isi dalam rumah itu kita orang total sekitar 20 orang. Nah itu party semua. Nah itu gua urutin kenanya, jembatannya kenanya nih ya. Dipegang, kena, nyamber. Waktu pas dia nyelamatin si kakaknya, kena juga. Artinya setiap yang nyentuh itu kena? Bukan, dia nggak nyentuh, cuman dia kayak ya Allah, aduh mana ketakutan gini, cep, nyamber masuk gitu loh. Bukan nyentuh, bukan kayak kesambar setrum, bukan gitu. Oh, siap yang mau mencoba untuk nolong itulah yang kena. Ya, karena mungkin pas setelah kejadian itu kan gue diceritain mereka ini kebuka gitu loh pintunya. Pada saat itu pintu mereka kebuka. Jadi si makhluk-makhluk yang dari luar itu masuk, dan ada juga yang lagi berantem, maksudnya menolak, yang di dalam sini menolak. Nah, di dalam ini nih ngerasuk ke badan gitu loh. Ada yang bayangin, nah si bokapnya itu tuh menolak keluar, itu yang bikin dia itu karena menolak ada orang yang mau masuk, ada sosok yang mau masuk gitu.
Terus gue udah panik dong. Aduh kata gue, kayak mana nih? Gue telepon, Diki ini posisinya sama bininya itu di bawah di rumah yang lagi mau acara. Lagi nggak ada di situ tuh. Gue telepon kan, Le cepet buruan kesini kata gue. Kacau ini, iya ya gue ke atas, dia udah tahu kan. Ke atas dia, iya gue ke atas nih. Bininya ngikut, diusir sama pamannya yang ini, pamannya yang bisa itu, yang nyembuhin itu. Hesti jangan ke sini, pulang ke rumah, jangan di sini kata dia. Bahaya kamu pengantin kata dia. Diki lari kan, dia juga, aduh kata dia, ngeliat ini satu-satu lah. Jadi gue ngebantuin sepupunya itu yang paman yang bisa nyembuhin itu, yang punya anak itu tadi, dicambuk. Gue bingung depan gue itu dicambuk. Jadi laki bini ini kompak banget si kesepupunya yang bisa nyembuhin itu. Dipegangin, gue disuruh pegangin kaki. Itu tekan jempol. Gue ngeliat pelajaran gue zaman dulu kalau orang kesurupan atau tuh tekan jempol. Ya, tekan jempol. Gue tekan nama gue. Ini orang nggak ada rasa, kata gue. Gue giniin masih nggak ada rasa, masih gitu. Ya gue ngeliat itu kayak orang yang kayak lagi apa sih, teater loh. Gue nggak mikir itu beneran, cuman gue ngeliat mau ketawa, cuman kalau gue ketawa gue kesurupan di sini gitu. Jadi gue nggak mau. Ya udahlah, gue bantuin. Keluar kamu. Kenapa kamu masuk sini? Katanya. Saya senang sama ini kata dia. Saya nggak mau keluar kata dia. Kalau kamu nggak mau keluar saya cambuk kata dia. Saya nggak takut kata dia. Saya nggak takut kata dia. Ya gue mau ketawa lah ngelihat begitu. Kayak anak kecil diganggu-gangguin gitu. Iya. Dia nggak takut. Jadi bininya itu udah baca-baca segala macam, megangin tangan. Kalau memang kamu nggak keluar kata suaminya, saya cambuk kata dia kan. Ya gue secara manusia yang wajar gue ngeliat cambuknya di mana, pakai apa cambuknya, entah pakai sapu lidi kayak gitu kan, ya apa kayak terapi gitu kan, enggak. Jadi dibaca itu diginiin doang di punggung ya, jebret, teriak dong, nangis. Posisi kalau orang acting ya, gue menjem ngadep sana dan ada orang yang lagi nyambuk, gue tahu loh aba-aba dia mau nyambuk, jadi gue harus pas dia nyambuk gue langsung gitu. Nah itu enggak, dia nyambuk nggak ada suara tapi kerasa sakit doi itu, nyentak. Wah kata dia, sampai nangis, dari yang ketawa sampai nangis. Dan gue lihat nangisnya beneran, matanya banyak air mata itu, beneran kayak orang nangis kesakitan seguk-seguk gitu. Wah diginiin, langsung dia, ampun, udah ampun, ya saya mau keluar kata dia. Nangis itu, Camin ngomong itu, sebenarnya ngomong dia nggak jelas karena sesegukan nangisnya kayak orang yang, oke gini, apa kayak orang yang dirajam, disiksa gitu kan, sakitan minta ampun, ya kayak gitu posisinya, ngaing gitu teriak. Lemes dong si pingsan. Udah lah, pingsan lah. Cuman pingsannya nggak lama, dia bangun lagi. Gue siap-siap nih. Kayak orang yang ngejatuhin monster. Siap-siap aja mau ngejatuhin lagi. Biasanya gitu kan bangkit lagi. Bangkit lagi. Nah dia bangkit lagi itu, gue disiap-siap. Dia ngeliatin. Oh aman satu. Bungkus aman gitu kan. Satu ini yang masih joget-joget ini. Joget-joget itu ya kalau ukuran mungkin 2 kali badan gua. Kalau mau gue pegang juga perempuan, gak mungkin gue pegang gitu kan. Gue bingung juga mau ngapain. Jadi yang sudah beres ini sepupu si Om ini sama istrinya itu nyamperin. Gua nggak nyimak ya waktu pas dia nganuin itu. Cuman gue nyimaknya langsung ke sepupunya si Diki lagi ya, yang si Bowo ini. Dia ngomong, aduh bang, ngapa bang kaki aku bang, kata dia kan. Berat nian bang, kata dia kan. Apa bang? Ngapa Wak? Gue bilang kan. Udah tahu bang, berat nian bang, kata dia kan. Kayak orang ketarik di meja. Posisi dia tuh kayak orang yang kebingungan loh, di pojokan duduk gitu kan, dia ambil begini tuh. Lu ngeliatin pusing lah gitu kan, ngeliatin orang ini aja garu-garu. Cuman pas gua ngeliatin itu dia, aduh bang, kakinya aduh bang. Bergerak dia? Keramok kata gua kan.
Tidak bang, kata dia kan. Nggak tahu bergerak dewek nih bang, kata dia. Aduh, kata gue. Serius, Wok. Cewek gue langsung teriak situ kan. Kata dia. Udah keluar, kata jangan di sini. Kata gue. Keluar nggak boleh, ditutup pintu. Sama Diki. Tutup pintu sama dia. Si Diki ini sibuk nelponin penjaga Pila. Sibuk dia nelponin. Akhirnya ngangkat juga. Datanglah Pila itu. Cuman pas lagi perjalanan, sempet kaki ini ketarik, yang gue lihat depan mata dia kayak gini. Pelan, memang pelan. Cuman gue ngeliat, waduh, kata gue beneran tah ini. Masuk kakinya tuh, ya kolongnya kayak gini lah. Kolongnya kayak gini. Cuman udah sepaha gini kakinya. Didorong enggak. Ya kalau kedorong kayak kelihatan sih ngedorong badan. Enggak. Cuman dia, aduh bang. Masuk. Ditariklah sama si sepupunya ini, ditarik keluar gitu, dibaca-bacain segala macam itu, keluar kata dia, berdiri, jangan duduk jangan situ. Dirilah si Bowo ini duduk, gerak-gerak, jangan diem kata dia, gerak-gerak, pikirin yang seru-seru, baca-baca apa kata dia, udah dia keluar kilir aja, jalan gitu. Ini orang tadi udah sempat pucet, mungkin kalau nggak ada yang sadar, dia mungkin udah di dalam meja kali. Badannya itu di dalam meja. Kalau nggak ada yang merhatiin. Kalau nggak ada yang merhatiin. Kalau untung dia juga teriak juga. Ngapu bang, ini kaki aku bang. Waduh, kata gue nggak beres nih. Yang tantenya kesurupan megang kata masih nangis. Keluar dari sini, kata dia kan. Kenapa kalian di sini? Jangan di sini, kata dia kan. Saya nggak suka, kata dia. Disamperin. Kenapa nggak suka? Kata dia kan. Kamu siapa? Memang ini rumah kamu apa bukan? Kalau memang bukan rumah kamu, kenapa ngusir-ngusir? Kata dia. Saya sudah lama di sini. Kenapa kalian di sini? Dan kenapa kalian membawa? Dia orang itu takut sama sosoknya, punyanya bokapnya, sama punya Diki. Katanya gede, hitam. Terucap itu deh. Iya, kenapa kalian membawa itu? Dia nunjuknya belakangnya Marley, si Diki. Kenapa kalian bawa itu? Saya takut sama dia, kata dia. Kalian keluar dari sini. Nggak lama dari situ penjaga Pila datang. Penjaga Pila datang, buka pintu. Yang gue salutnya itu, yang kesurupan itu langsung sungkem. Lu bayangin, dia datang gini. Dia datang masuk buka pintu gini. Jadi gitu. Kata gue, beneran film nih, kata gue. Beneran film. Cok, kata dia gitu kan. Keluar, kata dia gitu. Keluar, kenapa ganggu ke sini, kata dia. Gini. Semua itu Ada 2 orang yang begitu. Itu, tupai kena lagi. Itu orang ngelihat itu, dia itu udah anteng ya. Pas habis kesurupan nangis dicampuk itu. Rupanya dia masuk. Dan dia spontan dia sama ini begini juga. Wow, kata gue, abang ini pro. Mitik orang ini, gue bilang kan. Wah, sip ini, kata gue. Cuman si Dikinya juga mual. Baru bereaksi nih Diki. Bereaksi. Entah bereaksi karena si bapak ini masuk. Waktu dia. Ya kayak orang mau kesurupan atau orang ini mual kan. Katanya sih gitu indikasinya. Keluar dia muntah. Masuk lagi. Panggil gua. Udah met gila. Ambil gini tuh. Aduh met gila. Gak main-main orang ini. Hah? Kata gua. Bereaksi gua, kata dia. Apanya sih, kata gua. Lu ngelihat apa gimana? Nggak tahu, kuat bener, kata dia. Berontak ininya, kata. Yang ini dia kan. Dia orang-orang sini nih nggak suka ngusir yang punya Diki, tapi orang ini takut sama yang Abah ini, dan ini berontak sama ini. Gue bingung ini ngurutinnya, entah sama-sama takut, entah ini mereka sekutu, entah apa, pada nggak saling suka apa nih, gue bilang kan. Jadi kata si Diki, wah gila, benar-benar itu. Si ini bukan punya dia yang masuk. Oh, yang di sini, kata dia. Tadi punya dia. Udah diusir kali ya. Tadi punya dia yang masuk. Ya. Tapi yang pas lagi sungkem itu masuknya orang yang di situ. Oh, punya nggak rela dong mau sungkem kali mungkin sama si enggak.
Nah yang tantenya sama ini sungkem. Rupanya tantenya sama ini yang di situ. Ini sih. Akhirnya setelah sungkem aja. Jadi abis sungkem itu si Abah itu ngelihat si bawah meja. Si Bowo. Bowo itu kan udah di situ tuh. Cuma dia ngeliat bawah meja yang tempat Bowo masuk kaki gitu. Lihat gini kan. Apa ngerespon nih? Apa kayak sadar gitu ada gitu kan di bawah. Dia langsung ngeliat gini. Ngeliatnya lumayan berapa detik gitu kan. Ya gue juga ngeliatin. Berarti bener nih gitu. Iya. Kok kata gue connect nih orang ini ngeliat itu tuh tadi. Kan dia di luar gitu kan. Nggak ada kejadian itu. Kan dia nggak lihat. Ya nggak mungkin dia nyimak ngintip. Wih nanti gue ke situ deh. Gue ngeliat ini nih. Nggak mungkin kan. Orang itu bener-bener baru datang. Jadi dia ngeliat. Wah. Gue langsung. Wah pro, bener-bener pro. Gue langsung ya gue pastikan dan gue deklarasi orang ini mitik kata gue kan. Nah diusir sama dia. Diusir satu-satu. Yang ada gue lupa siapa yang dicentil jidatnya sama Abah ini. Maaf banget saya usir ini tapi saya centil. Saya kontak fisik. Dicentil. Tok gitu. Berapa kali gitu dicentil. Dari yang dia nangis-nangis ujungnya lemes. Gue lupa siapa, cuman dia langsung lemes. Begini. Lemesnya nggak pingsan tapi kayak orang kecapean habis lari gitu. Nah bokapnya itu dianuin sama sepupunya itu yang tadi jebret-jebret cambuk itu udah beres juga. Udah beres juga. Pelan-pelan itu lama, itu udah durasi hampir sampai jam 10 lah, jam 10 lewat lah. Lu bayangin dari jam 8, jam 9 itu sampai jam 10. Itu gua di situ tuh begitu tuh, aduh kata gua. Ya Allah kata gua bersyukur aja gua nggak lemah gitu loh. Bersyukur gua nggak lemah. Maksudnya pertahanan antibody gua maksudnya gitu. Jadi bisa nangkis. Tapi saat pada posisi itu ya, Bang, ada yang coba mau masuk apa lu B aja sih gitu? Gue B aja, sebenarnya gue B aja. Cuman panik ngelihat. Cuman gue tuh dari awal itu yang gue bilang tadi, feeling gue udah nggak enak, firasat gue nggak enak gitu loh. Kayak gelisah. Gelisah gimana itu Bang? Gelisah itu kayak mana ya? Nggak kan misalkan gini ya, kayak kalau yang punya atau apa kan mungkin bisa tuh mengisyaratkan gelisahnya. Kan kalau kayak kita gini nih, ngejelasinnya itu gimana yang gini loh. Yang lu rasa itu. Mungkin lu pernah juga tiba-tiba gelisah tanpa sebab. Mungkin setiap orang pasti pernah ngalamin yang gelisah tanpa sebab. Nggak enak aja bawaannya. Ya, kayak nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah itu gue pada saat itu nggak ada sebab gitu. Gue gelisah waktu pas maghribnya. Apa gue telat sholat apa gue tadi sholat. Gue sholat. Tapi kok masih gelisahnya tuh tenang habis sholat tuh gue tenang alhamdulillah gitu kan. Gelisah gue tuh pas belum sholat memang gelisah. Nah habis sholat ya baru gue duduk yang tadi itu di ayunan itu di kursi. Akhirnya dari semuanya itu berakhir tuh si penjaga villa itu ada omongan. Jadi penjaga villanya gini ngomong. Mas Diki kata dia. Sampean ini besar banget. Bikin koneksi ke sini besar banget. Jadi kayak seolah-olah kita lagi jalan di gang sempit nyenggol kaki orang. Jalan gitu tapi nyenggol gitu. Nah orangnya tuh nggak terima gitu kan. Nah itu dia koneksi gitu. Jadi pas mereka datang ke situ dan di sore itu pas waktu beres-beres itu kontaknya tuh udah dari situ. Mungkin yang dipikir sama yang penunggu di sana mungkin ya itu mau ngerebut daerah kekuasaannya kali gitu ya. Ya mungkin asumsinya mereka mungkin seperti gitu itu ya, asumsinya. Lebih baik kalau mereka mau kontak fisik atau mau ngerespon kan kalau kata-kata orang-orang itu biasanya
kalau mereka menampakkan diri itu kan mereka mau apa? Cari perhatian. Cari perhatian atau mau kontakkan aja sih gitu kan. Dan posisi saat itulah posisi saat terlemah mereka gitu kan. Lebih baik ditongolin deh daripada mereka masuk gitu kan. Ya benar. Tapi ditongolin jangan ada gua gitu. Itu jadi kata si abahnya tuh, ini besar banget mas, kata dia masalahnya. Yang di sini itu nggak terima. Yang di dalam situ itu tuh yang di kandang angsa. Yang di dalam mana? Yang di dalam rumah yang lagi ganggu-ganggu ini. Itu tuh yang di kandang angsa sama pohon pisang beberapa di belakang. Oh, si tante dan si... Tante, ya memang perasaan gue setahu gue tante ini rumah subsidinya kan pohon pisang. Setahu gue ya, nggak tahu kalau ini. Cuman kenapa kok merasa terganggu itu gue bingung gitu loh. Guanya nggak masuk logika gue. Kecuali kalau misalkan gue ngencingin atau gue ngoprek-ngoprek, ngacak-ngacak atau ya nantang-nantangin gitu kan. Ini kan mereka ya niat baik sih masuk ke sini cuman istirahat gitu kan. Kok ngerasa terganggu gitu. Di orang itu udah capek, udah kelelahan segala macem. Masih aja tuh ada sekelebat gitu. Walaupun sudah datang si Mamang Pila itu. Iya, itu udah beres. Udah diberesin sama Mamang, tapi di dalam itu ya masih ada yang kecapean, nangis segala macem. Si Mamang, gue ngikut si Diki. Masalahnya gue ngikut Diki, nganter si Mamang ini keluar. Karena yang gacoannya itu sudah keluar gitu loh. Oh, karena si Mamang ini udah... Mamang itu udah masuk, ngusirin yang tadi itu keluar lagi dia ngobrol sama Diki. Gue temenin kan ke bawah, ke gerbang. Gerbang itu turunan dari rumah itu ke bawah gini. Dibuka. Mas Diki, ini punyanya istrinya Mas Diki, jangan ke sini. Jangan masuk sini, kata dia. Kalau bisa Mas Diki juga tidurnya di bawah, di rumah bawah, jangan di sini. Terus yang perihal mereka itu ya di baca-baca aja segala macam, perkuatan pertahanan diri aja gitu kan. Oke bah, gue bilang itu. Udah, gue gerah pengen ya panas lu, keringetan gitu di dalam itu. Kan padahal ke suasana di Bogor kan dingin tuh. Iya, kok kata gue panas pengap. Jadi gue keluar itu kebetulan nganterin dia ya, kata gue gini dong. Wah, kena angin ini enak bener kata gue kan. Hidupin lah gue rokok gitu kan, rokok susah. Gue balik badan ke mana, ke arah pagar mau nutup itu. Di atas dong. Apa bang? Tante. Astaga. Kayak ini loh, kayak kain gitu ya, kayak ditarik sama benang gitu, kayak hordeng yang lu tarik kuat gitu. Nah ini masalahnya nggak ada tiang, nggak ada teralisnya, cuman dia langsung, wah, tuh gua sakit, gua langsung ngomong, sakit, keluar lagi gua di situ, ke jalanan lagi. Abis bisa ada 4 batang gue di depan rumah itu. Nungguin lah di dalam rumah itu manggilin. Mat, kata dia. Sini Mat, bentar, sini, kata dia. Ya gue ke dalam lah, ke atas. Ke atas ketemu lagi sama mereka itu. Kondisi mereka sudah lemas. Sudah ini, udah baca Yasin. Nyokapnya si Diki juga udah Yasinan, udah baca-baca segala macam. Bokapnya udah tenang gitu, udah gini ngeliatin gua gitu. Ya gua juga wanti-wanti dong si Aga. Dia ngeliatin gua ini apa nih? Beda, ngelihatnya beda apa? Kayak ngeliat orang yang abis siuman gitu, ngeliatin kayak apa? Dibaca dulu loh sama mata gitu. Difokusin dulu lah lensa itu kan. Baru manggil nih bokapnya. Mat, kata dia. Wah, iya Pak, kata gua. Alhamdulillah. Manggil, sadar nih, kata gua. Kalau dia nggak sadar nggak tahu nama gua kan. Udah gue masuk lah ke dalam itu. Si Bowo ini masih yang baca-baca segala macam. Gua kebelet kencing. Yang teman gue Yogi juga kebelet kencing. Cewek gua pun kebelet kencing waktu itu.
lihat si ini cewek gue ngomong, "Aduh, kebelet pipis lu, kakinya lu kebelet pipis lu." Aduh, kata gue juga kebelet pipis, gue bilang kan. Posisinya ini ruang tamu petak, dapurnya tuh dapur kebuka gini, ada bar gitu. Nah, kamar. Nah di dalam situ ada kayak lorong gitu, baru kamar mandi di situ. Gue tuh ngeliat yang kayak di zoom out itu loh kamar mandinya tuh, kayak ngejauh gelap. Waduh, itu ya kamar mandi kata gue kan. Apa bertiga ini temen-temenan kan di depan pintu? Oke juga, nggak masalah di settingannya. Ayo kata gue kalau mau kencing barengan gitu. Kawan gue Yogi lari duluan kan, kebelet kencing itu. Gigi udah mending lu kencing di luar. Enggak lah kata dia, nanti hilang punya gue kata dia kan. Yaudah yuk temenan kita bertiga, satu gua kedua, yang cewek gua terakhir, harusnya cewek didahulukan. Cuman pada saat itu gua egois. Gua mau kencing duluan, pada gua terbirit-birit di situ udah kencing udah beres. Nah pas gua keluar, ya itu kayak gimana ya, lu pas di dalam ruangan tapi bawaan lu tuh pengen ngeliat di ujung gitu loh. Ada yang pengen lihat aja kan, ada feeling gitu kan. Kok bawahnya gue pengen ngeliat di sini aja, pengen ngeliat sini aja. Ya udah gue liatin sama gue kan. Pas gue si Yogi keluar, cewek gue itu keluar, ya gue jalan itu ngelewatin kasur yang sofa bed itu, ya gue liatin ini, cuma langsung gini ngeliatin gitu. Gak tau gue aja nggak jelas dia tuh hitam. Cuman hitam aja itu. Hitamnya kayak galon lu tutupin kain hitam. Perasaan gue tuh nggak ada gitu pas gue masuk tadi. Tapi itu ada di situ gitu. Mata apa kak ngeliat? Nggak, hitam. Beneran gondrong tuh. Ya kayak gini lah gitu. Lagi duduk. Tuh. 2 kali ini kata gue. 2 kali di sini. Kacau. Langsung lari-lari. Gue tuh refleks kalau keluar dari kamar mandi, kalau gue parnoan di rumah juga itu langsung kupatin lampu kan. Langsung lari gitu. Nah itu gue refleks nyari-nyari juga di tembok. Ngapain kata gue, ini bukan rumah gue lari aja keluar. Gue ceritain sama Diki, gue lapor. Cewek lu tinggalin itu? Ya udah duluan, dia orang udah duluan kan. Gue di belakangan. Karena gue nungguin cewek gue habis kencing, ya dia jalan keluar, gue di belakang dia. Nah pas itu udah gue feeling gue mau ngeliat itu kan. Gue ngomong sama Diki, aduh Ci, 2 kali gue ngeliat Ci. Di mana kata dia kan? Kamar mandi kata gue. Bukan di WC-nya, di kasur sedekat kamar mandi itu. Rupanya kamar mandi villa itu ada 2, satu di ruang kamar keluarga, satu itu kamar mandi umum yang pakai untuk tamu gitu. Waduh kata dia, kacau nih. Lu mau tidur di sini pakai mana kata dia. Kalau enggak gue cariin hotel. Di sini enggak mungkin lah kata gue, hotel jauh. Udah di sini aja ramean kata gue kan sama dia. Yakin kata dia kan. Ya kayak mana gue mau ke hotel masa cewek gue tinggal di sini kata gue kan. Ikut orang di sini aja rame-rame. Tidurlah jam 12:30 itu. Baru tidur semua, kita ceritanya lucu-lucu aja pokoknya kita orang. Ini udah kondusif lah ya. Udah kondusif. Jadi yang lain ada yang masih nenangin diri, ada yang udah baca-baca, ada yang udah lihat YouTubean gitu kan dah ini. Nah, gue itu udah krip juga. Sebenarnya niat gue tuh di sana juga udah ya namanya orang keluar kota gitu kan. Ya ada lah niatan beli minum gitu, main sama kawan juga di situ kan. Cuman udah nggak ada niatan lagi, aduh kata gue. Lu pengen cepet pagi aja lu ya? Cepet pagi gitu. Tidur semua. Udah gue tidur juga. Nah posisi badan gue tidur itu dari kaki gue itu ke ruang tamu, ke ruang tengah mereka itu, keluarga itu. Pala gue itu masuk ke arah kitchen yang dapur bersih, dapur kering, yang ada barnya itu, bar di tengah itu biasanya. Ya udah gue tidur lah, pala gue begini karena ada exhaustnya itu dingin gitu di situ. Udah gue tidur gini. Nah teman gue si Yogi juga tidurnya sebelah gue, ngadep juga karena biar ngadem aja kan. Di ruang tamu itu cuman ada Bowo, Agung adiknya si Diki, sama si sepupunya
sepupunya yang bapak-bapak tadi itu tidur di situ. Yang ibu-ibu, yang perempuan-perempuan tuh udah di kamar semua. Cewek gue juga udah tidur sama sepupunya. Cewek gue juga, dia ngomong, Parno lah tidur sama ini, takut mendadak kan. Saman King ya, dia juga bingung di kamar itu. Dibuka lah kamar itu, nggak ditutup. Dia tidur. Mendadak Saman King kata dia kan. Ya gue coba omongin, kalau nggak gini, kata gue, lu tidur aja di bawah. Sama si Hesti, bininya Diki. Udah si Diki tidur aja dulu bujang dah, kata gue. Tidur di mana gitu. Gue telepon lah. Ci tolongin si ini, kata gue. Tidur sama Hesti ya, kata gue. Lu jangan tidur dulu di ini. Tidur di mana kek, di bawah gitu kan. Ya udah bawa sini aja, kata dia. Posisinya sebenarnya banyak yang mau diturunin ke bawah, cuman nggak boleh karena ada Hesti yang calon pengantin ini. Jadi harus dijaga jarak. Karena kebetulan si doi ini yang waras, yang normal-normal aja, udahlah turunlah di bawah, tidurlah di situ. Nah, aman nih kata gue, PR gue. Nah, gue jam 3, jam setengah 4, memang kayak apa ya? Kayak lu tuh ditoel-toel gitu loh. Kayak ditoel. Badan gue udah capek. Gue tuh udah nggak mau lagi yang namanya mau bangun buka mata itu udah nggak mau lagi. Kerasa banget pelipis sama jidat itu yang kayak usap-usap, diusap-usap. Usap-usapnya itu bukan yang usap bawain tidur, bukan. Usap-usapnya, gue kerasa banget. Usap-usap kebangunin aja ya. Kerasa banget 4 kali, 2 kali kanan 2 kali kiri gini-gini, gitu-gitu. Oh kata gue capek bener ini, entah kakinya Yogi, entah tangannya, gue bodo amat, gue tidur gitu. Kebangun tapi gue kebangun, mata gue kebuka. Satu bangun? Enggak, gue enggak jump scare. Pas gue bangun itu ya udah, gue bengong dulu di ngeliat plafon segala macam. Ngerokok kata gue, ngerokok lah gue ke depan gitu kan. Pas gue ngerokok ke depan itu, si Yogi ini matanya ngeliat gue, yang tidur samping gue tuh. Maksudnya dia tidur apa bangun si Yogi? Bangun nih kata gue kan. Gue ngeliat dari ya kaca, pintu itu kacanya kan, pintu itu kaca gitu loh. Gue ngeliat, kok dia melek? Bangun nih anak tuh gue kan. Gue ngerokok, gue taruh dulu, gue buka pintu pelan-pelan biar nggak bunyi kan. Pelan-pelan gue ngeliat tidur ding. Dari kaca bangun? Bangun. Lu buka tidur? Tidur. Entah, gue nggak ngarang ya, cuman beneran itu, entah itu cermin, entah kaca itu tampias kali ya. Gue langsung mikir positifnya itu, kayaknya ada tampias bayangan yang kotoran dari kaca gitu yang kena, nggak sengaja kena di mata dia jadi kelihatan melek. Pokoknya fisikal lalu ya? Iya, gue udah logika aja terus udah bawaan itu. Gue ngeliat, itu jam. Waduh kata gue, halu nih kata udah nggak beres nih kata gue. Gue harus ke psikiater nih, kejiwaan gue kena kata gue kan apa. Gue keluar lagi ngerokok, ngerokok. Itu kalau di jalanan itu kayak udah di perumahan, udah nggak ada orang yang lewat gitu kan. Cuman di rumah depan itu masih ada yang dekor gitu kan. Sebenarnya gue kesana itu tugas gue ngawal orang dekor, ngebener-benerin itu. Ke bawah lah kata gue, bawah. Cuma kayaknya bawahnya nggak ikhlas gitu gue ke bawah, ninggalin di orang ini. Masih khawatir aja loh. Masih khawatir. Subuh deh gue kesana, gue ngeliat aja apa yang bisa gue rombak. Nanti gue tanya. Udah gue abis ngerokok itu ke dalam dong. Gue mau buat kopi. Nah pas buat kopi itu sapu jatuh. Masih positif juga? Masih positif. Gue nggak mau langsung mikirin itu. Sapu tuh jatuh, samping dispenser. Posisinya nih kalau secara gravitasi ya, ini sapu nyendernya gini, ini tembok, ini dispenser. Beratnya udah tahu, udah jelas begini. Kalau jatuhnya ke situ gitu. Iya, kok jatuhnya ke sini lo gitu. Gue tuh pengen debat sama sapu itu. Kenapa lu jatuhnya gini kata gue. Lu kan udah nyender kata gue. Aduh kata gue. Letang aja gitu ya, sapu kayu kecil gitu kan, sapu. Letang aja. Jadi nggak ya buat kopi kata gue. Udah cepet-cepetan aja. Mungkin kecepatan gue tuh 120 kilo lah.
Jalan itu cepet-cepet gue ngopi. Gue ngopi di depan kaca pintu, gue duduk tuh. Gue nengok lagi, tuh melek mata Yogi. Terus matanya tuh, ya kayak lu ngeliat gue, matanya dia tuh tidur gini ya, posisinya tuh. Nah di angle gue tuh, dia tuh gini ngeliat gue. Karena posisinya ini tas, bukan bantal gitu. Jadi tasnya keras, jadi tidurnya gini kan. Nah tidur kita orang itu ya begini juga, tidur gini. Nah dia tuh gini ngeliat, ini kaca gue lagi duduk sana gini. Pas gue ngeliat, wah nggak bener, gue towel, gue senggol kakinya langsung. Gue tendang. Gih, kata gue. Kalau orang bercandaan kan, iya mat, kenapa enggak? Tidur beneran, yang pules orang ini. Gue ngeliat lagi kaca itu, bot, kotor apa kayak mana gitu kan. Bodoh lah, gue ketiduran akhirnya di depan, di kaca, di teras depan. Tidur gua situ sampai pagi, dan pagi rupanya sepupu yang ngobatin bisa nyambuk tadi itu cerita ada noni yang ngelus-ngelus kita orang di dapur itu. Noni Belanda. Yang dia paling seneng sama si Yogi, dilus-elus karena dia nggak bangun, dia tidur pules. Gua langsung gini. Kena elus nih, ada wadidaw kata gua kan. Ya langsung dia ngomong, itu yang jaga pantry, yang jaga dapur itu, kitchen itu kata dia. Memang dari awal abang itu udah ngeliat deh, dia ngomong sama gua kan. Itu ada duduk di atas ini, di atas tempat orang nyimpen Kitchen setnya. Kitchen setnya tuh, di atas itu dia udah gini-gini gitu. Pas saat tidur pulas, dia mungkin turun, belai-belai gitu kan. Parno, makin parno. Kalau bisa gue nggak mau ngadirin akad, dia langsung pulang. Gue kata gue cari bus deh kata gue. Cerita itu langsung, aduh, lemes gue. Yang gue sama Diki, yang nggak ada yang ngerasa bersalah sih, cuman seru aja gitu. Tuh, wah gila, bener-bener depan. Ya bener-bener kejadian yang gue hadepin gitu, dan saksinya banyak. Akhirnya pagi itu akad nggak ada. Akad normal Semua ya. Normal semua. Sempat nginep lagi gitu. Sempat nginep. Setelah akad itu nginep lagi. Ya, dan setelah akad itu nginep lagi, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sama sekali. Udah nggak ada apa-apa lagi. Perkenalan aja kali itu ya. Perkenalan aja. Jadi gue memang udah wanti-wanti dan ada abahnya itu datang lagi, itu ke belakang. Saat apa si abah datang? Ya pas sore kita orang udah selesai acara, kita orang tuh udah salin lah, udah salin, udah ini, abah itu ke belakang, mungkin ngecek kandang gitu, lihat. Netralisir lah. Netralisir, tapi kok diem gitu kan, netralisernya. Ini tuh. Lama itu. Wih, beresin kandang ini mah, diem gini. Istilahnya. Wih, emang bener beresin kandang, dia kan diem gini. Wah, kata gue udah aman nih, udah dikunci sama abah atau ini ada. Ya pulang gue itu normal aja udah, alhamdulillah nggak ada kejadian lagi. Jadi malam itu nginep, udah langsung besok pulang itu sampai tempat juga nggak ada. Udah aman, udah aman. Aman ya. Meledak lagi pas acara ngunduh mantu di Lampung. Wah itu ya sama, cuman kayaknya mungkin nanti aja lah bang. Nanti mungkin yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, mungkin kita lanjutin di part 2 deh bang. Ketahan nih, cuman disuruh part 2. Oke. Kayak serem. Ini aja gue ya, pas ini aja serem banget gue bang. Gila gue. Mungkin lo harus ngedatengin tuh si Dikinya nanti. Si Diki lah. Mungkin nanti juga si Diki undang deh ke sini deh untuk cerita langsung ya acara ini. Oke bang, thank you gitu aja. Siap. Udah mau datang ke Kupas Malam untuk berbagi cerita pengalaman horornya. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung saja tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Gua Mahfud, selamat malam.